الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini syariat Islam sedikit demi sedikit disingkirkan. Di antara syariat Islam yang agung yang disinggung pada beberapa waktu yang lalu adalah terkait dengan azan. Hanya karena ingin menyambut kedatangan orang non-muslim, kemudian azan diganti hanya dengan running text saja, teks berjalan tanpa ada suaranya. Padahal syarat sahnya azan harus dijaharkan, harus dikeraskan. Karena arti azan an-nida, manggil. Gimana mau manggil kalau tidak ada suara yang terdengar? Maka wajib dijaharkan, harus dikeraskan untuk azan. Dan inilah ajaran Islam yang mesti dijaharkan. Dzikir yang mesti dijaharkan ini azan, karena di dalamnya an-nida, mengundang, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dzikir-dzikir yang lain disyariatkan untuk disirkan. Adapun azan wajib dijaharkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya? Yani tidak ada yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh serta menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang muslim. Banyak para mufassir yang menafsirkan siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah di ayat ini adalah para muadzin. Karena muadzin saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang mana untuk inilah manusia diciptakan, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menjadikan azan sebagai kalimat yang paling utama untuk disampaikan. Maka nanti insya Allah khatib ingin menyampaikan sedikit kandungan
dari kalimat azan. Mengapa ini menjadi atau azan sebagai kalimat yang paling utama? Azan hukumnya fardu kifayah. Mesti dikumandangkan, wajib dikumandangkan, harus ada. Jangan sampai di satu daerah, di satu tempat, di satu kampung nggak dikumandangkan azan. Karena fardu kifayah. Kalau sampai nggak terdengar azan di satu kampung, di satu daerah, dosa semua. Sama seperti hukum mengurus jenazah. Kalau nggak ada yang ngurusin satu jenazah ini, dosa semua sekampung. Nabi SAW bersabda, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sudah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Menunjukkan harus ada yang azan. Kalau umpama satu kampung nggak kedengaran azan, dosa semua. Dosa semua. Karena fardu kifayah. Ya. Dan azan memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak. Di samping sebagai syiar Islam yang agung, tanda sebuah negeri sebagai negeri Islam, juga dapat mengusir setan. Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan walahu durata." Apabila azan dikumandangkan, maka setan segera menjauh, menyingkir. Maka yang enggak suka sama azan cuma setan. Karena setan itu paling anti sama azan. Dia enggak mau manusia beribadah kepada Allah. Dia enggak mau manusia masuk surga Allah. Dia ingin manusia menjadi temannya di neraka. Maka paling anti sama azan. Maka kalau ada manusia anti sama azan, saudara setan. Itu adalah saudara setan. Ya. Padahal di dalamnya mengajak manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengingatkan manusia tentang tujuan mereka diciptakan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah. Azan juga, dengan azan, dengan dikumandangkan azan, menjadikan satu daerah tidak berhasil dikuasai secara maksimal oleh setan. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min thalathah fi qaryah la yu'adzan fiha atau tuqamu fiha as-salatul jamaah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "illa istahwadha alaihim syaitan." Tidaklah ada 3 orang atau lebih berada di satu tempat tidak dikumandangkan azan di situ dan tidak ditegakkan salat jamaah, melainkan setan akan menguasai kampung tersebut. Maka kalau umpamanya satu kampung, satu daerah nggak dikumandangkan azan, yang berkuasa di kampung tersebut adalah setan. Nggak usah heran, akan ada banyak kemaksiatan di sana sini. Di sebelah sana main judi, sebelah situ ada zina, sebelah sana lagi orang mengkonsumsi minuman keras, sebelah mana lagi LGBT, dan banyak kemungkaran. Kenapa? Karena setan sudah menguasai kampung tersebut. Kalau sudah dikuasai oleh setan, maka menjadikan kampung tersebut siap untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga azan, kumandangkan azan. Jangan sampai rela diganti dengan running text misalnya. Hanya tulisan berjalan saja, nggak ada suaranya. Apalagi hanya karena menyambut kedatangan orang non-muslim, orang kafir. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun." Jangan lemah, jangan sedih, kalian lebih unggul daripada mereka. Kalian di atas tauhid, la ilaha illallah, mengesahkan Allah, mereka di atas syirik. Kita memurnikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah, yang mana para nabi semuanya menyeru kepadanya. Hatta Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada tauhid. Masa kita memuliakan orang yang merubah ajaran Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa ajarannya tauhid. Nabi Isa sering sekali berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa juga pernah berkata, "Wa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah haramkan surga baginya. Tempatnya neraka, dan orang-orang zalim musyrik itu enggak akan mendapatkan penolong pun. Itu Nabi Isa, sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini perubah agama Nabi Isa alaihissalam. Merubah yang tadinya tauhid kepada trinitas, kepada syirik.
Masa kita memuliakan, kemudian azan diganti, gak usah pakai suara, hanya running text saja. Ya, musibah, merendahkan diri. Padahal al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah utus Rasulnya Muhammad SAW dengan ilmu dan petunjuk untuk mengunggulkan beliau di atas seluruh agama. Ya. Islam agama yang sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Masa kaumnya, umatnya, pemeluknya harus tunduk kepada agama yang sudah dirobah-robah, yang tidak lagi sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Islam mengajak kepada tauhid, sedangkan ini sudah dirobah, diacak-acak. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak menyeru kepada hal tersebut. Bahkan kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup, melihat umatnya, ngaku umatnya, menyembah dirinya, menyembah selain Allah, beliau akan marah. Kalian bukan umatku. Umatku adalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa pernah berkata, disebutkan dalam Al-Qur'an di surah As-Saff, wa idz qala Isa bin Maryam. Ingat ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan lima baina yadayya minat Taurah, kitab sebelumku yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kepada kalian kabar gembira akan datang setelahku seorang rasul bernama Ahmad, yakni Muhammad SAW. Maka pengikut Nabi Isa yang sesungguhnya adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang enggak beriman kepada beliau bukan pengikut lagi, bukan pengikut Nabi Isa. Maka kenapa kita muliakan mereka yang bukan pengikut Nabi Isa, yang merubah agama beliau? Maka sungguh sangat hina sekali, sampai mencium kepalanya, mencium tangannya. Padahal kata Allah, wa antumul a'laun, kalian lebih tinggi. Inilah bagaimana umat ketika meninggalkan agamanya, meninggalkan kitabullah dan rasulnya, jadi terbelakang, jadi terhina. Padahal kita lebih tinggi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sampai azan kemudian coba disingkirkan, diganti cuma teks berjalan saja. Yang tinggi, yang kalimat yang agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa dialah yang berhak dibesarkan, bahwa dialah yang berhak diagungkan, tidak selainnya. Adapun selainnya kecil, selainnya tidak berhak disembah, selainnya tidak berhak diagungkan. Yang mana ini harus diberitahukan ke tengah-tengah manusia. Selain Allah, makhluk nggak berhak disembah, nggak berhak diagungkan, nggak berhak dibesarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Pernyataan yang hak. Karena Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka Dia saja yang berhak disembah, tidak selainnya. Tidak makhluk dan antar sesama makhluk. Tidak boleh antar sama makhluk saling sembah menyembah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius, kepada Kisra, Raja Persia. Ya, di antara isi surat beliau, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Katakan wahai ahli kitab, ayo kita sama ke satu kalimat yang enggak ada perbedaan antara kita dengan kamu, sama seperti nabi kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menjadikan antar sesama kita sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Kalau kalian berpaling, nyatakan bahwa kami sebagai orang-orang muslim. Ya. Ini seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Untuk mengingatkan, azan mengingatkan kepada manusia bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain Allah enggak berhak disembah. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang disembah banyak, misalnya yang lebih lemah daripada penyembahnya. Ada yang nyembah patung, berhala, yang gak bisa ngapa-ngapain, ya, gak bisa bergerak, gak bisa melihat, gak bisa mendengar, dan gak bisa berbuat apa-apa. Gimana akan menolong penyembahnya? Tidakkah cukup bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung dan berhala yang banyak sendirian? Ya, ternyata nggak bisa ngeroyokin Nabi Ibrahim alaihissalam.
Tidakkah mereka ngambil pelajaran? Ada lagi sampai yang nyembah binatang, nyembah sapi, nyembah monyet, nyembah tikus, seperti di India. Hari gini masih nyembah seperti itu. Di tengah pengetahuan mudah diakses. Ya, ada internet, ada media elektronik. Tapi mikir begini aja nggak sampai. Giliran yang berat-berat sampai. Maka kata Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Kami sudah sediakan neraka jahanam untuk kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya akal cuma enggak mau dipakai. Punya mata enggak mau dipakai untuk menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan punya telinga enggak mau dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, barhum adall, bahkan lebih jelek lagi. Mikir sebentar udah ketahuan gak berhak disembah, patung dan berhala. Tikus, monyet, dan sapi gak berhak disembah, tapi gak sempat mikirin. Giliran membuat alat-alat canggih sempat memikirkannya, buat ini, buat itu. Yang susah memikirkannya harus memakan waktu berhari-hari. Tapi yang sederhana gak sempat mikirin. Ya. Benarlah firman Allah Ta'ala ketika dia berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka pada cerdas dalam urusan dunia, tapi urusan agama, akhirat, lalai, enggak sempat berpikir. Aku qouli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Azan sebagai syiar yang agung dan memiliki keutamaan yang sangat besar, mengusir setan dan menjadikan sebagai kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah. Dia yang berhak diagungkan, tidak selainnya. Seorang menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah, seakan-akan mengingatkan alam sekitar, lingkungan sekitar, wahai manusia, kalian gak berhak sembah selain Allah. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Seperti aku menyatakan demikian. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menyaksikan dan aku mengakui dengan hati dan menyatakan dengan lisan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menghendaki aku untuk memuliakan beliau dengan menaati perintahnya, dengan menjauhi larangannya, dengan membenarkan semua sabdanya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contohnya, dengan mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia dan menjadikan sabda beliau di atas seluruh perkataan manusia dan menjadikan beliau lebih didahulukan daripada yang lain, daripada manusia yang lain ya. Karena beliau memiliki jasa yang besar kepada manusia yang menghendaki kita memuliakan beliau ya. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang mereka meremehkan Nabi dan Rasul mereka. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Nggak sopan sama Nabi. Sudah tahu Nabi punya jasa yang besar, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari mereka nggak kenal Allah sampai kenal Allah. Dari mereka nggak tahu jalan yang benar jadi kenal, tahu jalan yang benar. Maka nggak pantas kalau disikapi dengan malah didustakan, dengan malah dibunuh sebagaimana orang-orang Yahudi. Tapi kita juga nggak seperti orang Nasrani yang mereka berlebihan kepada Nabi mereka sampai menuhankan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian mengkultuskanku, bersikap kepadaku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap kepada Isa putra Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Hamba tidak boleh dituhankan, Rasul menghendaki dimuliakan. Ini jalan hidup yang benar. Terhadap para nabi harus seperti ini. Kita muliakan tapi jangan kita tuhankan. Tidak seperti Yahudi dan tidak seperti Nasrani. Sudah tahu mereka salah kemudian kita muliakan, musibah.
Ya, ya. Kayak nggak pernah belajar agama selama ini, kemana aja? Kok kenapa dimuliakan orang yang salah? Yang benar yang harusnya dimuliakan, udah di atas kebatilan, merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam, dimuliakan. Sedangkan yang benar malah tidak dimuliakan. Setelah seorang muadzin menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kemudian mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan membuktikan dengan ibadah yang paling utama itulah salat. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Marilah kita salat. Ayo kita salat. Hayya 'alal falah, diingatkan di akhir bahwa kalau kalian ingin mendapatkan keberuntungan maka hayya 'alas shalah. Nggak mau beruntung, nggak mau selamat dunia akhirat, udah nggak apa tinggalin salat. Harus siap sengsara dunia akhirat. Sengsara. Dan di akhiratnya yang ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan ada generasi setelah mereka yang meremehkan salat. Disangka salat nggak penting, nggak apa-apa, ninggalin. Kata Allah, mereka akan mudah memperturutkan hawa nafsunya, nggak punya kendali hatinya, dan mudah memperturutkan hawa nafsu. Paling mudah diajak kepada kemaksiatan orang yang ninggalin sholat. Diajak zina paling mudah, diajak narkoba paling mudah, diajak main judi paling mudah, nggak punya pegangan, nggak pernah berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus. Paling mudah memperturutkan hawa nafsunya. Wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka jadi orang sesat, kata Allah dalam Al-Quran di surah Maryam. Dan di akhirat mereka yang ninggalin salat, kata Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian menjadi penghuni neraka Saqar? Qalu, penghuninya mengatakan, lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia termasuk orang yang enggak salat. Harus siap sengsara di dunia akhirat, udah tahu hidup di dunia hanya sebentar. Yang kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku 60-an 70. Beda dengan orang-orang yang dulu sampai ratusan tahun. Kita cuma sebentar, maka kita sia-siakan hidup kita ini dengan jadi orang sesat di dunia dan di akhirat termasuk penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Mereka-mereka yang coba-coba mengkritik ajaran Islam, menyingkirkan azan, mereka nggak mikir, mereka bakal mati, ya, akan dihisab nanti, masuk ke dalam kubur, apalagi menjauhkan umat dari agamanya, harus siap disiksa. Emangnya akan hidup kekal? Nggak ada. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Engkau mati, mereka juga bakal mati. Ditambah 100 tahun dan nggak ada kita semua. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap amal yang kita kerjakan. Dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, salat. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau baik salatnya berimbas kepada amal yang baik, amal yang lain akan baik. Kalau salatnya jelek, berimbas kepada amal yang lain akan juga jelek. Kemudian muadzin menyatakan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dialah yang berhak diagungkan, dialah yang berhak dibesarkan, dialah yang berhak disembah, tidak selainnya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat yang agung, kalimat thayyibah, yang seandainya langit dan bumi di daun timbangan yang satu, la ilaha illallah di sebelahnya lebih berat la ilaha illallah. Yang kalau ucapan akhir seorang adalah ini, akan masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang anti sama kalimat-kalimat seperti ini dikhawatirkan su'ul khatimah. Na'udzubillah, akan berat ya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah sedikit mungkin akan ya kandungan kalimat azan yang mesti kita muliakan, yang harus terus dikumandangkan. Dan kiamat nggak akan muncul sampai nggak terdengar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memudahkan kita mengikuti ajaran agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.